Hai bre, gue Radek. Welcome back to Kotak Peti. Kisah yang harus terjadi kali ini datang dari Ogan Hilir, Sumatera Selatan nih bre. Dan terjadi pada tahun 2024. Berarti baru-baru aja nih. Dalam kisah ini bre, mengisahkan tentang seorang wanita parubaya yang mengalami nasib tragis setelah dihabisi secara keji. Lalu jasadnya dibuang ke sungai. Ternyata bre, kekasihnya sendirilah yang telah tega menghabisi wanita tersebut. Dikarenakan laki-laki tersebut merasa sakit hati karena telah dimaki-maki dan dituduh sudah menduakan hubungan mereka. Terus bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus ini? Yuk kita bahas di Kotak Peti. Jadi bre, ada seorang wanita parubaya yang bernama Ita Anggraini yang kerap dikenal dengan nama sapaan Ita. Ita merupakan seorang wanita yang berusia 46 tahun nih bre. Dan dia merupakan warga Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Hilir, Sumatera Selatan. Dan Ita ini ternyata sudah pernah mengalami 2 kali pernikahan. Dan 2 kali juga mendapatkan status jandanya. Pernikahan pertamanya yang berakhir dengan perceraian itu bre, telah dikaruniai 2 orang anak. Lalu tak berapa lama dia bercerai dengan suami pertamanya, akhirnya Ita kembali menjalin rumah tangga keduanya lagi nih. Tapi takdir tidak memberikan mereka kesempatan yang lama untuk bersama. Dikarenakan bre, suami kedua dari Ita ini meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu. Di pernikahan Ita yang kedua ini, Ita dan almarhum suaminya yang kedua ini sudah dikaruniai 2 orang anak juga. Jadi, ketika kejadian ini terjadi, Ita telah mempunyai 4 orang anak bre. Dan di saat kejadian ini terjadi bre, 2 orang anak Ita yang merupakan anak tertuanya udah bekerja dan merantau ke Provinsi Lampung. Mereka meninggalkan Ita dengan 2 adik tirinya yang lainnya yang masih menuntut ilmu. Anak ketiga Ita saat itu sedang bersekolah di kelas 3 SMK. Sementara anak bungsunya masih duduk di kelas 5 SD. Lalu sebagai orang tua tunggal, Ita yang harus menanggung beban ekonomi keluarganya, terutama untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang masih bersekolah bre. Ita berjuang keras mencari nafkah. Dan dia bekerja di sebuah warung makan yang sering kita kenal sebagai rumah makan pecel lele. Di sebuah daerah di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Ita tidak bekerja secara pulang pergi bre, tapi dia menginap di tempat kerjanya. Dan hanya beberapa hari sekali pulang ke rumahnya. Setiap harinya, Ita sangat rajin dan menikmati kesibukan pekerjaannya dengan melayani pelanggan di tempat makan tersebut. Dikarenakan Ita mempunyai sifat yang keibuan, hal itulah yang membuat para pelanggan nyaman bre. Meski usia Ita sudah memasuki usia parubaya, tapi pesona kecantikan dan keanggunan Ita masih terpancar bagi setiap laki-laki yang dia layani di tempat makan tersebut. Di saat itu bre, ada seorang pelanggan laki-laki yang tertarik pada Ita. Namanya adalah Akmaludin. Akmaludin ini merupakan seorang pria berusia 51 tahun dan dia merupakan warga desa Tanjung Steko, Kecamatan Indralaya, Ogan Hilir. Akmaludin sebenarnya masih memiliki istri dan sudah memiliki 5 orang anak. Namun di banyak media tidak disebutkan atau dijelaskan secara detail mengenai latar belakang keluarga Akmaludin. Saat itu Akmaludin merasakan sesuatu, merasakan gelora cintanya bergejolak kembali kepada Ita. Begitu juga Ita, dikarenakan Ita juga selalu sendiri dan tidak memiliki suami bre, serta karena hatinya yang sudah lama kosong dan hampa. Lantas Ita pun menerima kehadiran Akmaludin bre, hingga pada akhirnya mereka pun menjalani hubungan terlarang, yaitu perselingkuhan. Ya, mereka melakukan perselingkuhan di belakang istri dari Akmaludin. Hingga tak terasa,
Hubungan mereka sudah menginjak tahun ketiga, bre. Kita bisa dibilang sangat bucin dengan Akmaludin, selingkuhannya, bre. Ita jengkel dan kesal jikalau Akmaludin yang sebagai selingkuhannya tersebut berinteraksi dengan wanita lain selain dirinya. Padahal Ita juga tahu kalau Akmaludin udah punya istri. Bahkan api cemburunya pun makin berkobar ketika Akmaludin lagi dekat-dekatnya dengan sang istri, bre. Lalu singkat cerita, bre, pada hari itu Ita merasakan kecemburuannya yang sangat tidak tertahankan lagi. Kemudian Ita menghubungi selingkuhannya tersebut dan mengungkapkan rasa kesal dan rasa kecemburuannya itu yang sangat mendalam. Akmaludin yang mendengar bahwa pacarnya itu marah, lantas mencoba untuk membujuk Ita dan dia berusaha menjelaskan agar Ita mengerti. Tapi saat itu Ita seakan-akan tidak mau tahu dan tidak mau mendengar penjelasan dari Akmaludin. Dia tetap saja kesal dan menyalahkan Akmaludin dan menuduh Akmaludin telah menduakan dirinya, bre, alias berselingkuh lagi dengan wanita lain. Loh, bukannya papa lagi? Di saat itu kurang lebih Ita berkata seperti ini. Nah, kamu duain aku kan? Kamu punya pacar lain kan? Kemudian ungkapan tersebut dilanjutkan dengan umpatan-umpatan kasar terhadap Akmaludin, bre. Akmaludin yang awalnya masih sabar, tiba-tiba menjadi sakit hati dan tidak terima dengan perkataan dari Ita. Akhirnya Akmaludin yang merasa tidak bersalah, di saat itu menjadi marah. Hingga mereka pun cekcok tuh. Akmaludin yang tadinya hanya sekedar sakit hati, berubahlah menjadi dendam. Hingga timbullah rasa ingin memberi pelajaran kepada Ita dengan cara menghabisi nyawa Ita. Hingga pada suatu hari ya, tepat tanggal 17 Agustus tahun 2024, Akmaludin pun menghubungi Ita dan memintanya untuk bertemu. Dan kurang lebih Akmaludin berkata seperti ini. Sayang, kita baikan aja yuk. Nggak ada gunanya kita berantem. Ayo kita baikan. Padahal, bre, diam-diam Akmaludin udah menyiapkan sebilah pisau untuk menghabisi Ita, selingkuhannya tersebut. Ita yang tidak menaruh kecurigaan terhadap Akmaludin pun memaafkan dan mengiyakan pertemuan mereka. Hingga tepat tanggal 17 Agustus tahun 2024, pukul setengah 12 malam, mereka pun bertemu di kawasan hutan yang tidak jauh dari rumah Akmaludin, di desa Tanjung Steko, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir. Pada saat itu, bre, Ita berangkat ke tempat itu sendirian, menggunakan sepeda motornya. Entah mengapa, Ita tidak sedikit pun merasa curiga, bre. Sang pacar mengajak dia bertemu di tempat seperti itu. Singkat cerita, mereka pun bertemu langsung di lokasi pertemuan itu, bre. Awalnya, sakit hati dan dendam Akmaludin mereda, bre, saat mereka bertemu setelah pertengkaran sebelumnya. Sempat Akmaludin mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa dari selingkuhannya tersebut. Ita pun awalnya begitu. Rasa marahnya reda setelah mereka bertemu. Dia ingin hubungan mereka kembali baik seperti semula. Namun, bre, beberapa menit mereka bertemu, entah apa yang merasuki pikiran dari Ita pun kembali marah dan mengungkit-ungkit permasalahan kecemburuan dan rasa kesalnya. Meskipun Ita tidak bermaksud untuk merusak suasana, tapi Ita malah mendapatkan tanggapan yang sebaliknya dari Akmaludin. Rasa sakit hati dan dendam Akmaludin pun kembali muncul. Pada saat awalnya Akmaludin sudah mulai tenang, akhirnya pun terpancing kembali untuk cekcok lagi nih, bre. Akmaludin yang berada di puncak kemarahan itu, bre, dengan penuh emosi dan tidak bisa mengendalikannya lagi, dan dia langsung mengeluarkan pisau yang sudah dia bawa dan menggenggam dengan erat tanpa berpikir panjang. Amarah yang selama ini dia tahan-tahan berakhir dengan meledak-ledak. Dan dalam hitungan detik, Akmaludin mengangkat pisaunya dan langsung menikam tubuh dari Ita.
Dia menikam Ita dengan penuh dendam dan amarah. Penikapan pertamanya mengenai badan dan dada Ita, dan hal itu membuat Ita terkejut, Bre, dan tidak menyangka bahwa Akmaluddin akan tega melakukan hal seperti itu. Kemudian Ita sempat melawan dengan cara memukul Akmaluddin, Bre. Namun rasa sakit yang tiba-tiba membuat Ita menjadi lemah dan dia pun mundur dengan perlahan. Namun, Bre, Akmaluddin tak puas sampai di situ. Hingga tikaman kedua pun menghujam leher dari Ita. Serangan brutal itu begitu cepat sehingga Ita terjatuh ke tanah dan tidak berdaya hingga cairan merah mulai mengalir deras dari luka-luka yang menganga di tubuh Ita. Karena Ita sangat banyak kehilangan cairan merah, akhirnya pun Ita sekarat dan akhirnya tidak bergerak lagi, Bre. Hingga beberapa menit berlalu, Bre, Akmaluddin mendadak tersadar akan apa yang baru saja dia lakukan. Dia terhentak seolah tak percaya bahwa dia baru saja menghabisi nyawa kekasihnya tersebut. Namun penyesalan yang muncul sudah tidak mampu lagi berubah, Bre. Semuanya sudah terjadi. Kini Ita sudah meninggal di tangannya sendiri. Dan di dalam keadaan yang panik, dia mulai berencana ingin menghilangkan jejak perbuatannya itu, Bre. Dan dia pun di saat itu mempunyai ide untuk membuang tubuh Ita ke dalam sungai yang ada di jembatan pesona Tanjung Senai. Akmaluddin berharap dengan membuang jasad Ita ke sungai, tidak ada yang menemukan jasad Ita, sehingga jasadnya bisa tersembunyi selamanya. Dan akhirnya Akmaluddin membawa tubuh Ita yang sudah tidak berdaya itu menggunakan sepeda motor milik Ita dan meletakkan tubuh Ita yang tidak bernyawa itu di bagian depan, seolah-olah Ita masih hidup tuh, Bre. Akmaluddin memacu motornya menuju ke jembatan pesona Tanjung Senai. Di dalam perjalanannya, pikirannya dipenuhi dengan rasa takut. Dia takut jika ada seseorang yang melihat tindakannya ini. Tapi di saat itu dia tidak punya pilihan lain. Dia terus melajukan sepeda motornya, berusaha menyelesaikan rencana yang sudah terlanjur dia buat. Hingga setibanya dia di jembatan itu, Bre, Akmaluddin menurunkan jasad Ita dan langsung meletakkannya di atas teras jembatan. Dia tahu bahwa hanya dengan melemparkan tubuh Ita saja tidak cukup. Dan untuk memastikan jasadnya akan tenggelam, maka Akmaluddin di saat itu mengumpulkan batu-batu besar dan mengikat batu-batu tersebut di tubuh Ita sebagai pemberat. Dia berharap supaya jasad dari Ita bisa tenggelam dan tidak mengambang. Dan akhirnya pun semua siap, Bre. Jasad Ita kini telah siap untuk dihempaskan oleh Akmaluddin ke sungai. Langsung saja jasad itu didorong lalu terhempas dan perlahan tenggelam ke dasar sungai, tepat di bawah jembatan pesona Tanjung Senai. Setelah semua selesai dilakukan oleh Akmaluddin, dia pun sejenak memastikan jasad itu benar-benar sudah tenggelam sebelum dia meninggalkan lokasi tersebut, Bre. Kemudian Akmaluddin beranjak meninggalkan lokasi tersebut. Dia membawa sepeda motor yang digunakan Ita tadi. Berikut juga ponsel milik Ita. Singkat cerita, Bre, 2 hari pun telah berlalu. Dan tepat pada hari Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 6 petang, ada seorang yang sedang nongkrong di jembatan pesona Tanjung Senai. Tiba-tiba melihat adanya bayangan yang aneh, sesuatu yang mengambang di sungai, dan berkali-kali mereka pun memastikannya, Bre. Setelah diteliti, ternyata benar bahwa apa yang mereka lihat itu adalah jasad yang telah mengambang di atas permukaan sungai. Dan di saat ditemukan jasad tersebut dalam posisi terikat, sontak saja warga yang melihat jasad tersebut langsung berteriak, Bre, dan memanggil warga lainnya. Dengan cepat, lokasi penemuan jasad tersebut langsung dipenuhi dengan warga lainnya yang penasaran dengan penemuan jasad tersebut. Mereka pun langsung melaporkan penemuan jasad ini ke Polres Ogan Ilir. Setelah pihak kepolisian tiba di lokasi, langsung saja jasad tersebut dievakuasi tuh, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, untuk keperluan visum, Bre. Sementara itu, ternyata sebelum jasad tersebut dibawa ke rumah sakit, warga yang menonton sempat memvideokan jasad tersebut. Juga membagikan video temuan ini dan menyebarkannya ke media sosial, Bre.
Seketika foto dan video itu pun viral, khususnya di wilayah tersebut. Lalu di sisi lain, putri sulung Ita yang bernama Meisa Melani merasa khawatir dengan ibunya tuh, karena tidak ada kabar sejak malam kejadian tersebut, Bre. Sebenarnya, Ita ini sudah terbiasa tidak pulang ke rumah dikarenakan pekerjaannya itu. Tapi Meisa anaknya merasa keanehan. Kenapa ibunya tidak memberikan dia kabar? Padahal ibunya walaupun jarang pulang, tapi kerap sekali memberikan kabar melalui telepon. Semenjak kejadian tersebut nih, Meisa Melani anaknya sering sekali diimpikan tentang ibundanya, yaitu Ita, Bre. Di dalam mimpinya, Meisa merasakan jika ibunya melayang-layang tuh. Lalu beberapa hari berselang, Meisa yang sudah merasa gelisah dengan keberadaan sang ibu, kemudian mencoba mencari ibundanya lewat sosial media tuh. Dan tepat pada Senin malam itu, ketika Meisa sedang membuka akun Facebook miliknya, Meisa tiba-tiba melihat sebuah berita, yang mana berita tersebut sedang viral, Bre. Yaitu berita yang merupakan penemuan jasad yang mengambang di bawah jembatan pesona Tanjung Senai. Bahkan Meisa sempat menuliskan komentar tuh di postingan berita tersebut. Lalu nggak lama kemudian tuh, dia mendapatkan kiriman video dari salah satu akun yang berkomentar di Facebook tersebut. Saat dia melihat video jasad yang viral itu, Bre, Meisa seketika khawatir, dikarenakan jasad itu mirip sekali dengan sang ibu. Saat dia benar-benar memperhatikan dengan teliti jasad tersebut, ternyata ada sebuah ciri-ciri di jasad tersebut nih, Bre, yang membuat dia seketika merinding melihat jasad tersebut. Dilihatnya jasad tersebut menggunakan gelang yang sangat-sangat dia kenali, dan dia tahu, Bre, jika itu adalah milik ibunya. Lantas seketika Meisa pun berteriak histeris. Dia menangis sejadi-jadinya tuh, dengan kesedihan dan pikiran yang tidak karuan. Kemudian Meisa langsung berangkat menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Rumah sakit yang merupakan lokasi di mana jasad viral itu berada, Bre. Sesampainya di sana, dia langsung meminta untuk bertemu dengan jasad yang baru saja ditemukan itu. Dan ternyata benar bahwa jasad yang baru saja ditemukan tersebut adalah sang ibu. Meisa di saat itu langsung menghubungi saudara-saudaranya yang lain tuh. Dia mengabarkan bahwa ibu mereka ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Seketika anak-anak dari Ita berteriak histeris mendengar kabar tersebut. Sementara di sisi lain, Bre, dari hasil visum ditemukan adanya 3 luka tusukan di bagian leher korban dan 1 di dada kanan. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang yang bernama Dr. Indah Nasution menjelaskan dari hasil pemeriksaan, jasad Ita mendapatkan beberapa luka tikaman, yang mana luka tersebut adalah luka yang sangat fatal. Luka itu sampai memutuskan saluran pernapasannya, Bre. Selain itu, ada beberapa luka lain, yaitu luka di bagian pinggang belakang yang sampai merobek bagian hati. Ngeri. Selain luka tikaman, juga ditemukan luka lebam pada bagian dada sebelah kiri, Bre. Dan di atas punggung sebelah kanannya juga. Buset. Ngeri. Selain itu, ada juga luka robek di tangan Ita, yang diduga akibat upaya perlawanan darinya. Kepolisian memastikan bahwa ini adalah kasus pengeksekusian. Kepastian ini diperkuat dengan ditemukannya kabel yang terbelit di dada hingga perut korban tuh. Kabel tersebut diikat ke sebuah batu yang bertujuan untuk menenggelamkan tubuh korban ke dasar sungai, Bre. Dan dari hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, didukung dengan hasil visum dan keterangan dari para saksi, pihak kepolisian mencurigai keterlibatan orang terdekat dari Ita, Bre, yaitu pacarnya atau selingkuhannya tadi. Dan di sisi lain, si pelaku, yaitu Akmaludin, saat itu sudah mengetahui bahwa jasad Ita sudah ditemukan, bahkan menjadi viral tuh. Akmaludin pun menjadi panik di saat itu, Bre. Dia berencana untuk kabur. Namun, sebelum berhasil kabur, dia terlebih dahulu diringkus oleh aparat kepolisian di sebuah hutan yang dekat dari rumahnya, yang berada di desa, yaitu Desa Tanjung Steko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.
Dan tepat pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, jam 8 malam, polisi di saat itu juga berhasil menemukan barang bukti berupa sepeda motor milik Ita, serta sebilah pisau yang digunakan untuk menikam Ita, pakaian Ita, handphone Oppo milik Ita, dan juga beberapa barang lainnya, bre. Dan kenapa Akmaludin dengan gampangnya tertangkap, bre? Yaitu dengan cara men-tracking barang-barang milik Ita. Terutama HP-nya tuh tadi. Polisi dengan mudah aja mengetahui titik lokasi dari sinyal HP Ita. Dan karena kebodohan itu, Akmaludin si pelaku akhirnya tertangkap. Bodoh. Setelah dia ditangkap, Akmaludin pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tuh, bre. Dan dia pun langsung mengakui perbuatan kejinya itu tuh. Dia mengaku kepada polisi, motif dia nekat menghabisi nyawa Ita yang merupakan selingkuhannya tersebut dikarenakan sakit hati katanya. Dendam karena perkataan-perkataan kasar dari Ita terhadap dirinya. Jadi tuh, ya kan cewek gitu ya, bacotin cowok gitu kan. Biasanya nih ibu-ibu nih bacotin, biasanya sih langsung cabut gitu ya, cowoknya cabut minder ya. Di sisi lain, bre, setelah proses pemeriksaan dan otopsi selesai, jasad Ita akhirnya diserahkan kembali ke pihak keluarganya tuh untuk dimakamkan. Suasana pemakaman Ita berlangsung dengan sangat menyedihkan. Bayangin aja, bre, keempat anaknya harus menyaksikan jasad sang ibu yang tewas mengenaskan dikubur di hari tersebut. Kalau gue sih dulu gitu, bre. Sangat sedih. Tapi ya udahlah. Keluarga Ita merasa sangat terpukul dengan kejadian ini. Mereka tidak bisa memaafkan perbuatan Akmaludin si pelaku itu. Masyarakat sekitar pun juga ikut merasakan kesedihan yang begitu mendalam atas peristiwa ini, bre. Banyak warga yang merasa terkejut dan iba tentang apa yang dialami oleh Ita. Seorang ibu yang berjuang keras kesendirian nih demi anak-anaknya. Namun, harus berakhir tragis dengan kehilangan nyawanya di tangan orang yang seharusnya mencintainya dan juga melindungi dirinya nih, bre. Ketika itu, keluarga dari Ita juga tidak bisa menerima kenyataan jika si pelaku, yaitu Akmaludin, ternyata hanya mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Pasalnya, atas perbuatannya ini, Akmaludin dikenakan dengan pasal 338 KUHP atau junto pasal 36 KUHP dan tindak pidana penghilangan nyawa disertai pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Dan menurut keluarga Ita, hukuman itu tidak sebanding dengan kebrutalan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Akmaludin. Menurut gue sih, iya juga sih. 4 orang anak, jadi gak ada yang ngurusin, ya gak? Aduh. Dan keluarga Ita dengan tegas menuntut Akmaludin dihukum yang lebih berat, yaitu hukuman mati. Begitulah cerita pada hari ini, dan apa pelajaran yang kita dapat dari kasus ini? Tinggalkan komentar di bawah. See you in next video. Ada tukang jagung. Ntar, ada tukang jagung. Tukang jagung tembus sampai sini.